Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Husain, NIM 0039. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan jurnal tentang clustering menggunakan metode GMANS untuk menentukan status gizi balita. Tugas presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas perkuliahan mata kuliah data mining. Oke, saya mulai. Untuk yang pertama ada pendahuluan. Jadi di sini saya akan meringkas dan langsung saya bacakan hasil ringkasannya. Yang pertama ada pendahuluan. Kekurangan gizi atau yang bisa disebut multisari merupakan salah satu masalah kesehatan yang cukup sering menimpa balita-balita di Indonesia. The Government Basic Health Research menentukan bahwa jumlah balita di Indonesia usia 12 bulan sampai dengan 59 bulan penderita gizi buruk pada tahun 2013 mencapai 28,1%. Jumlah balita yang meninggal dunia akibat kekurangan gizi adalah 29 dari 1000 kelahiran. Malnutrisi pada balita di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, seperti konsumsi makanan yang diberikan kepada balita. Banyak orang tua yang tidak mengerti mengenai kandungan gizi makanan yang diberikan kepada balita menjadi salah satu faktor yang cukup dominan menjadi penyebab malnutrisi pada balita. Makanan yang bergizi tidak selalu harus mahal. Orang tua harus juga pandai memilih jenis makanan yang bisa mencukup nilai gizi balitanya. Pengetahuan tentang gizi makanan inilah yang terkadang tidak dimiliki oleh orang tua di Indonesia. Pendidikan yang rendah dan kemiskinan kerap menjadi alasan orang tua kurang bisa memperhatikan asupan gizi makanan yang dikonsumsi oleh balita. Lingkungan yang tidak sehat, rendahnya kepedulian masyarakat pada kebersihan lingkungan di beberapa kota di Indonesia membuat banyak masyarakat, terutama balita, rentan terinfeksi berbagai macam penyakit. Balita yang mudah terserang penyakit cenderung memiliki gizi yang kurang dibandingkan dengan balita yang jarang menderita sakit. Oke. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. GMANS merupakan salah satu algoritma dalam data mining yang bisa digunakan untuk melakukan pengelompokan atau clustering suatu data. Ada banyak pendekatan yang membuat clustering, di antaranya salah satu membuat aturan yang mendikte keanggotaan dalam grup yang sama berdasarkan tingkatan persamaan di antaranya anggota-anggotanya. Pendekatan lainnya adalah dengan membuat sekumpulan fungsi yang mengukur beberapa properti dari pengelompokan tersebut sebagai fungsi dari beberapa parameter dari sebuah clustering. Pengelompokan data dengan metode GMANS dilakukan dengan algoritma: 1. Tentukan jumlah kelompok. 2. Alokasi data ke dalam kelompok secara acak. Dan 3. Hitung pusat kelompok dari data yang ada di masing-masing kelompok. Di sini ada fitur KI digunakan persamaan 1. Persamaan 1 dilakukan sebanyak P, dimensi dari I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan P. Selanjutnya, alokasi masing-masing data ke centroid atau rata-rata terdekat. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengukur jarak data ke pusat kelompok. Di antaranya adalah Euclidean, pengukuran jarak pada ruang. Jarak distance space Euclidean dapat dicari menggunakan persamaan 2, yaitu D dalam kurung X1 min X2 pangkat 2 plus Y1 2. Oke. Selanjutnya di sini ada gambar 1 grow chart. Ini contoh gambarnya. Yang kedua, metode penelitian. Model yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini adalah CRISP-DM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining. Model CRISP-DM ini diperkenalkan pertengahan tahun 1990
1990 oleh sebuah perusahaan konsorsium Eropa. Dalam CRISP-DM, sebuah proyek data mining memiliki siklus hidup yang terbagi dalam 6 fase seperti pada gambar 1. Ini fase-fasenya. Adapun langkah yang dilakukan pada penelitian ini menurut pada gambar 2 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada fase pemahaman bisnis, yang kedua ada fase pemahaman data, dan yang ketiga ada fase pengolahan data. Ini ada juga tabel status visibility. Yang keempat ada fase pemodelan atau modeling phase. Yang kelima ada fase evaluasi. Yang keenam ada fase penyebaran. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Tujuan bisnis yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah bagaimana melakukan pengelompokan nilai gizi balita di desa Karangsongo, Jetis, Bandul menggunakan metode Kimens. Penelitian dibuat menggunakan data primer dengan responden adalah balita di bawah usia 36 bulan yang ada di data Posyandu, Desa Karangsongo, Jetis, Bandul, Yogyakarta. Ini ada tabel data balitanya. Ini juga. Data yang ada di tabel 3 tidak dapat langsung dilakukan pemrosesan dikarenakan terdapat besaran angka yang cukup jauh antara variabel tinggi badan dan berat badan. Perbedaan jarak atau besaran angka yang cukup jauh ini dapat menyulitkan dalam proses pengelompokan. Ini ada rumus-rumusnya kayak menghitung nilai normalisasi, terus selanjutnya ada tabel data normalisasi variabel tinggi badan, terus selanjutnya ada tabel 4 lanjutan yang tadi di atas itu. Selanjutnya ada tabel 5 initial cluster center. Nilai cluster center pada tabel 6 digunakan untuk menghitung jarak antara data dengan sentroid. Persamaan yang digunakan untuk menghitung jarak pada penelitian ini adalah Euclidean distance atau persamaan 2. Adapun contoh perhitungan jarak pada kesatu pada masing-masing klaster adalah itu sebagai berikut. Selanjutnya ada tabel 6 jarak data pada tiap klaster. Ini contohnya. Selanjutnya ada tabel 7 penempatan data pada klaster dengan jarak terdekat. Ini bisa dilihat. Ini tabelnya. Selanjutnya ada tabel lanjutan dari nomor 7 ini. Dan ini ada tabel nomor 8. Setelah nilai sentroid baru dihitung, langkah selanjutnya adalah dibandingkan dengan nilai sentroid sebelumnya. Ini juga tabel-tabel yang dari atas. Selanjutnya hasil pengelompokan menggunakan tabel Courtcard. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan membandingkan hasil pengelompokan menggunakan tabel Courtcard dan algoritma Kimens, didapat 17 data yang memiliki kelompok yang sama. Dari angka ini dapat disimpulkan bahwa algoritma Kimens hanya memiliki nilai akurasi 34% benar. Nilai ini bisa merubah seiring dengan penambahan data latih. Ini sudah selesai. Ini daftar pustakanya. Jadi ini bisa dibaca-baca lagi mulai tabel dari atas, mulai tabel-tabelnya, terus juga rumus-rumusnya. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan pada presentasi hari ini mengenai clustering menggunakan metode Kimens untuk menentukan status gizi balita. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.